ternyata beliau itu sangat jauh ke depan pikirannya dibanding mungkin dari pemikir-pemikir ataupun cendekiawan-cendekiawan baik yang ada di barat Eropa maupun yang ada di timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Channel Peradaban Indonesia dari Hikmah Peradaban Institute yang pada kali ini akan melanjutkan kajian tokoh edisi untuk seorang tokoh yang sangat-sangat terkenal dan pengaruh, yaitu seorang yang dikenal dengan nama Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun ini kita semuanya mungkin kalau dari kalangan akademisi ataupun dari kaum terpelajar sudah tidak asing lagi mengenal sosok dari seorang Ibnu Khaldun. Nama lengkap beliau adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami. Nah, ini beliau merupakan putra atau keturunan dari bangsa Arab, klan dari Hadrami. Hadrami itu atau Hadramut adalah wilayah atau daerah yang berada di daerah Yaman ya. Nah, beliau lahir tahun 1332 Masehi. Kalau sekarang itu berada di wilayah Tunisia yang walaupun kemudian beliau mengembara ke berbagai wilayah termasuk ke Maroko, lalu kemudian ke Andalusia dan ke tempat-tempat lain. Sehingga kalau secara periode tahun beliau lahir itu 1332 itu untuk ke-Indonesiaan itu mungkin hampir 1 atau 2 generasi pada zaman ditulisnya kitab atau kakawin atau buku Negara Kertagama ya. Kalau yang saya ingat itu yaitu satu kekuasaan atau kerajaan sebelum berdirinya kerajaan besar di wilayah Nusantara yang bernama Majapahit. Nah, mungkin kurang lebih hampir sezaman dengan periode kekuasaan Ratu Sima ya, yang berada di wilayah Jawa. Nah, lalu kemudian beliau berumur kurang lebih sampai 73 tahun, yang meninggal pada tahun 1406. Nah, tentunya pada kajian ini saya ingin mengulik dahulu siapa sih sebenarnya seorang Ibnu Khaldun itu. Nah, di banyak referensi dan sumber-sumber yang ada, beliau itu sangat dikenal sebagai peletak dasar ya dari kajian-kajian ilmu sosiologi, ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu antropologi, ilmu politik, ilmu pemerintahan, ilmu yang lain-lainnya ya, yang memang ternyata beliau itu sangat jauh ke depan pikirannya dibanding mungkin dari pemikir-pemikir ataupun cendekiawan-cendekiawan baik yang ada di barat Eropa maupun yang ada di timur. Ya, bayangkan ya, beliau hidup yang tadi saya sebut itu di tahun 1300-an itu memiliki konsep-konsep yang sangat luar biasa ya. Di samping memang beliau berlatar belakang dari kalangan keluarga yang terpelajar, tapi tidak hanya sebatas dari background keluarga yang terpelajar, ternyata beliau itu berkiprah juga di dunia aristokrasi ya, atau di dunia pemerintahan, dunia kenegaraan pada zaman itu di dinasti ataupun kerajaan. Nah, lalu kenapa kok sampai Ibnu Khaldun itu sangat dikenang, bahkan bukunya itu terutama buku monumental dia ya, Muqaddimah fi Ibnu Khaldun ya, itu sampai sekarang masih digunakan di berbagai kampus baik itu di dunia timur maupun dunia barat. Karena memang berdasarkan pengamatan-pengamatan beliau yang sangat jenius ya, yang sangat genuine, yang sangat brilian, sanggup memiliki kesimpulan-kesimpulan
sanggup mendapatkan hasil pengamatan-pengamatan yang sangat-sangat luar biasa sekali, dan bahkan sampai sekarang itu masih digunakan. Saya ingin memberikan mungkin beberapa contoh kajian-kajian yang pernah beliau sampaikan hingga akhirnya sampai sekarang itu banyak digunakan. Contoh misalnya, catatan terakhir ya dalam dunia politik atau dunia kenegaraan yang baru-baru beberapa tahun yang lampau itu banyak didiskusikan ya. Beliau mengatakan bahwa teorinya sebuah negara itu akan disebut sebagai negara kalau memang usianya itu kurang lebih sampai 120 tahun misalnya. Nah, itu menjadi pembicaraan yang sangat hangat sekali pada saat kita ingat ya, rezim Uni Soviet saat runtuh itu di tahun 1991 ya, yang kalau dihitung itu Soviet berdiri tahun 1922 sampai tahun 1991 itu baru berkisar kurang lebih 89 tahun. Nah, sehingga pada saat awal mula terjadinya kegoncangan ya dalam negeri Uni Soviet pada saat itu ya, kita sangat hafal sekali ya politiknya Gorbachev terakhir penguasa Uni Soviet ya, bagaimana politik glasnost-nya perestroika ya, atau politik keterbukaan yang dia dengungkan untuk bisa merekonstruksi ulang kelemahan yang terjadi dalam diri negara besar sebesar Uni Soviet. Namun akhirnya dia ambruk, akhirnya jatuh, akhirnya runtuh. Nah, ini menandakan kebenaran dari teori seorang Ibnu Khaldun ya. Hanya salah satu, walaupun memang ada juga beberapa hal yang sampai sekarang masih sangat hangat sekali untuk dibicarakan. Contoh misalnya, dia mengatakan bahwa landasan berdirinya suatu negara itu tidak akan jauh dari landasan yang sangat kuat, bisa berupa fanatisme etnis, atau fanatisme suku, atau fanatisme ideologi, atau keyakinan suatu agama. Mungkin kita bisa merujuk pada buku-buku atau karya-karya tokoh-tokoh negarawan ataupun tokoh-tokoh politik dunia ataupun politik nasional ya, sering dijadikan sandaran ya teori-teorinya beliau, karena memang pada kenyataannya negara dari dahulu bahkan sampai sekarang ini selalu akan mengacu pada teori-teori yang pernah dia lontarkan. Bayangkan ya, beliau pernah melontarkan itu dari tahun 1330-an, yang sehingga kalau kita hitung itu sampai sekarang kurang lebih ya 7 abad lampau ya, atau 700 tahun lalu. Kita sangat sulit untuk meyakini bahwa teorinya Ibnu Khaldun itu sampai sekarang masih digunakan. Ya, baik. Mungkin teori-teori yang lainnya juga yang masih banyak diperbincangkan sangat-sangat beragam ya. Tapi ada juga beberapa teori-teorinya Ibnu Khaldun itu yang akhirnya kandas ya, atau tidak berlaku. Dan ini akan menjadi temuan dan hal-hal yang unik. Contoh misalnya teori piramida berbalik ya. Kalau beliau mengatakan suatu negara atau suatu rezim itu kalau sudah runtuh, jatuh itu tidak akan mungkin lagi untuk bisa bangkit lagi. Tapi dalam kenyataannya di dunia modern itu di luar dari prediksinya seorang Ibnu Khaldun. Ya, kita melihat kenyataannya seperti misalnya Jerman ataupun Jepang ya, yang kalah dalam Perang Dunia Kedua tahun 1940-an sekian ya. Namun dalam kenyataannya Jerman dan Jepang itu lambat laun itu sanggup bangkit dan sampai sekarang menjadi dua negara yang sangat kuat, yang sangat kokoh ya, baik itu di bidang militer, ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Nah, ini juga salah satu temuan yang menarik yang memang kontradiksi ya dengan teorinya. Tapi apapun dari
teori-teorinya Ibnu Khaldun itu memang sampai sekarang itu masih dijadikan pedoman, masih dijadikan rujukan ya. Bagaimana beliau itu mengutarakan hasil pengamatan-pengamatan beliau pada saat itu 1330-an sekian, itu memiliki dampak yang sangat luar biasa. Nah, sehingga mungkin di sini saya ingin menggarisbawahi ya, bahwasanya temuan-temuan beliau itu tidak lain dan tidak bukan itu ternyata beliau mengamati berdasarkan gejala-gejala sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat. Nah, contoh misalnya kalau saya baca bukunya itu terutama Ibnu Khaldun ya, Muqaddimah Ibnu Khaldun, karena saya yakin teman-teman juga dari kalangan akademisi pastinya sering merujuk dan sering mengulik ya beberapa teorinya yang ada dalam buku tersebut. Itu beliau memang mengamati gejala-gejala sosial yang ada. Contoh misalnya bagaimana tabiat atau kebiasaan orang ya dalam satu masyarakat misalnya yang tinggal atau bermukim di suatu tempat misalnya. Dia tinggal di daerah pesisir pantai misalnya, itu akan memiliki tabiat dan kebiasaan yang berbeda dengan mereka orang-orang atau kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal atau mukim di daerah pegunungan. Nah, dua komunitas atau dua kelompok masyarakat yang memiliki iklim, cuaca, kondisi alam yang berbeda, ternyata menurut pengamatan Ibnu Khaldun itu akan mempengaruhi perilaku, ya, tabiat, kebiasaan, kecenderungan yang mereka miliki. Nah, ini salah satu yang sangat membekas sekali untuk kalangan akademisi, ilmuwan, bahkan juga masyarakat umum kita sampai saat ini. Betapa seorang Ibnu Khaldun itu memang dikenal sebagai peletak dasar ya dari dasar-dasar ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu sosiologi, kemasyarakatan, antropologi, sosial, sejarah, politik, ya, kenegaraan, dan masih banyak lagi ya pengaruh-pengaruh yang beliau miliki. Seperti halnya juga akhirnya di kemudian hari ya masyarakat terpelajar itu sering menjadi sandaran atau runtutan ketika mereka itu mengamati suatu gejala sosial masyarakat. Misalnya bagaimana mereka suatu masyarakat yang mengalami musim pancaroba, bagaimana komunitas masyarakat yang memiliki cuaca atau musim kemarau dan musim hujan, bagaimana masyarakat yang memiliki cuaca musim dingin yang hampir sepanjang tahun, bagaimana suatu komunitas masyarakat yang memiliki iklim atau cuaca kemarau yang hampir sepanjang tahun. Nah, ternyata memang terbukti ya bahwa masyarakat-masyarakat tertentu misalnya yang memang dilewati oleh garis khatulistiwa atau matahari yang lebih panjang mengakibatkan bagaimana tabiat masyarakat itu sendiri agak bermalas-malasan ya. Karena ternyata buktinya mereka itu akhirnya terpengaruh dengan cuaca, terpengaruh dengan suhu udara, terpengaruh dengan iklim yang beredar. Nah, saya rasa itu yang mempengaruhi budaya suatu masyarakat. Baik, itu tadi penjelasan yang kurang lebih mudah-mudahan bisa mewakili ya pintu masuk jika kita ingin mempelajari dan mengetahui berbagai macam teori-teori Ibnu Khaldun yang cukup tebal ya bukunya. Kalau aslinya kurang lebih sekian, tapi kalau terjemahannya 2 kali lipat di bahasa Indonesia. Nah, pada kali ini kita akan juga membahas kurang lebih apa sih yang akhirnya seorang Ibnu Khaldun itu terbuka pikirannya atau terinspirasi pemikirannya itu untuk mengamati ya berbagai macam fenomena-fenomena sosial, fenomena-fenomena alam
yang akhirnya menjadi bahan dasar teori-teori yang dia gunakan. Nah, tentunya kalau kita menelisik lebih jauh, bahwa hampir semuanya para pemikir-pemikir Muslim, para filosof-filosof Muslim, para penemu-penemu awal ya di zaman itu ya, yang mungkin jauh lebih dahulu daripada para pemikir-pemikir Barat misalnya, atau pemikir-pemikir Eropa. Karena memang para pemikir-pemikir ataupun filosof-filosof Muslim itu terpengaruh dengan Al-Quran itu sendiri ya. Karena dalam Al-Quran itu sangat memberikan inspirasi yang kuat ya dalam berbagai disiplin ilmu yang akhirnya mampu bisa melahirkan berbagai macam disiplin-disiplin ilmu baru. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam diri peradaban Islam pada saat itu, kurang lebih mungkin beberapa ratus tahun kemudian sepeninggal dari Rasul itu, memang Islam sangat terbuka ya dengan berbagai macam peradaban-peradaban dunia yang ada sebelumnya, seperti misalnya peradaban filsafat Yunani, filsafat India kuno, filsafat Mesir kuno, filsafat Cina kuno, atau mungkin filsafat-filsafat Persia lama ya. Nah, itu juga sangat mempengaruhi para ulama-ulama atau para ilmuwan-ilmuwan pada zaman itu. Nah, tidak kalah pentingnya juga mungkin perlu saya utarakan di sini. Lalu kemudian kenapa bahwa peradaban ilmu pengetahuan yang sangat gemilang itu akhirnya beralih atau bergeser ke wilayah Eropa atau wilayah Barat. Nah, ini memiliki sejarah perjalanan tersendiri ya. Seperti yang tadi saya sebutkan ya, bahwa para ilmuwan-ilmuwan atau ulama-ulama Muslim itu sanggup memunculkan berbagai pemikiran-pemikiran atau temuan-temuan baru itu masih dalam hitungan tahun 1200, 1300 ya, atau bahkan jauh sebelum itu ya, masih di tahun 900-an, tahun 1000-an ya, untuk keilmuan-ilmuwan atau ulama-ulama yang hidup di wilayah Andalusia misalnya. Nanti kita akan juga kulik ya. Nah, itu memiliki gesekan atau interaksi sosial yang sangat kuat dengan masyarakat Eropa khususnya. Kenapa? Karena di tahun-tahun setelah itu, setelah tahun 1200-an, 1300-an itu, kita mengenal dengan kejadian atau peristiwa Perang Salib ya. Bagaimana terjadi satu konflik fisik ya, atau mungkin bisa kita katakan itu peperangan ya, antara kekuatan atau kekuasaan Muslim yang ada di beberapa wilayah dengan kekuatan-kekuatan Eropa yang ada di bagian selatan. Nah, ini tentunya mungkin kekhawatiran dari kerajaan-kerajaan atau kekuatan-kekuatan dan kekuasaan-kekuasaan Eropa itu sudah mencium gelagat yang kurang baik ya, karena memang wilayah-wilayahnya itu sudah mulai dirangsek ya, atau sudah diinvasi, atau mungkin kalau bahasa tepatnya sih pembukaan wilayah ya, futuhat kalau bahasa Arabnya itu. Jadi wilayah-wilayah Muslim itu semakin meluas ya. Nah, akhirnya terjadilah satu peristiwa sejarah yang akhirnya kemudian kita kenal dengan Perang Salib ya, baik itu Perang Salib pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, pada saat itulah terjadi satu pertemuan antara dua peradaban yang besar ya, yaitu peradaban Islam yang pada saat itu sedang berkembang dan maju di berbagai macam lini, dengan peradaban Eropa yang baru mulai beranjak akan muncul ya. Nah, terutama saat pasukan ya atau para penjelajah dari Eropa itu masuk ke wilayah Islam atau wilayah dunia timur itu,
menemukan berbagai macam temuan-temuan yang sangat di luar dugaan. Nah, temuan-temuan itu tentunya tidak hanya berbentuk harta benda, harta karun, emas, intan, berlian yang bersifat materi, tetapi lebih dari itu adalah mereka menemukan suatu hazanah keilmuan, peninggalan peradaban, peninggalan ilmu pengetahuan yang sangat-sangat berharga. Salah satunya adalah kitab-kitab atau karya-karya yang pernah ditulis oleh para ilmuwan-ilmuwan muslim. Nah, tentunya ini akan menjadi motivasi yang lebih tinggi lagi bagi kaum salib ya, pasukan-pasukan salib atau penguasa-penguasa Eropa itu untuk meneruskan lagi ya penjelajahan mereka ke wilayah dunia timur, khususnya wilayah dunia Islam. Oleh karena itulah mereka sering mengatakan bahwasannya eh, timur itu sebagai wilayah yang sangat eksotis ya. Saya meminjam bahasa yang sangat tepat sekali dalam referensi narasi dunia ilmu pengetahuan ya, yang sering mengulang-ulang ya bahwasanya dunia timur itu atau dunia Islam itu sering disebut sebagai wilayah yang sangat eksotis ya, sangat menarik ya untuk diungkap, untuk diketahui, untuk dicari tahu, untuk digali ya. Karena memang kenyataannya seperti itu. Nah, itulah yang akhirnya kemudian melatar belakangi semacam fase atau era penerjemahan, kemudian mempelajari ulang, lalu kemudian mensintesakan, menantitesakan, mengembangkan berbagai macam pemikiran-pemikiran yang pernah dinukil, yang pernah diungkap oleh para ilmuwan-ilmuwan muslim. Maka kalau kita bicara secara jujur ya, bahwasanya ilmuwan-ilmuwan Eropa sebenarnya kalau kita bicara secara ilmiah ya, itu sangat banyak sekali terinspirasi dengan temuan-temuan dari dunia timur, khususnya mungkin dari dunia Islam ya, yang saya sebut seperti ya karya-karyanya Ibnu Khaldun, Ibnu Rus, Ibnu Tufail, Ibnu Baja, Al-Ghazali, dan banyak sekali ilmuwan-ilmuwan dan ulama-ulama kita yang menginspirasi ya kemunculan dari peradaban modern seperti yang terjadi di Eropa, lalu kemudian berkembang ke Amerika, lalu kemudian berkembang sampai ke berbagai penjuru dunia. Nah, itulah sebenarnya siklus perjalanan sejarah peradaban dunia ya, yang sempat waktu itu ditemukan, tidak hanya dihasilkan, bahkan juga dikembangkan oleh para ilmuwan-ilmuwan muslim pada saat itu. Saya rasa itu ya yang mungkin bisa saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita akan bisa membahas atau mengobrol ya tokoh-tokoh lain yang memang patut kita kenal dan patut kita ketahui. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.